Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Salma Suryana, Mita Rohbiah, Nurul Huda, dan Iqbal Parhastori. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ALU atau Arithmetic Logic Unit. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ALU. ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. ALU bekerja bersama memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner yang merepresentasikan instruksi yang akan dieksekusi atau opkode dan data yang diolah atau operan. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner atau to complement. ALU mendapatkan data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU. Selanjutnya yaitu operasi pada ALU. Operasi aritmetika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. ALU melakukan operasi aritmetika yang lainnya seperti pengurangan dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmetika disebut dengan adder. ALU melakukan operasi aritmetika dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmetika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmetika. Dan fungsi ALU. Tugas dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika atau logical operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Arithmetic Logical Unit atau ALU juga bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dengan unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi dan tugas tersendiri. Fungsi-fungsi yang didefinisikan pada ALU adalah add atau penjumlahan, edu atau penjumlahan tidak bertanda, sub atau pengurangan, subu atau pengurangan tidak bertanda, and or sort, SLL atau shift right logical, SRL, shift right logical, SRA, shift right arithmetic, dan lain-lain. Sendiri merupakan suatu kesatuan alat yang terdiri dari berbagai komponen perangkat elektronika, termasuk di dalamnya sekelompok transistor yang dikenal dengan nama logic gate, di mana logic gate ini berfungsi untuk melaksanakan perintah dasar matematika dan operasi logika. Kumpulan susunan dari logic gate inilah yang dapat melakukan perintah perhitungan matematika yang lebih komplit seperti perintah add untuk menambahkan bilangan atau divide atau pembagian dari suatu bilangan. Selain perintah matematika yang lebih komplit, kumpulan dari logic gate ini juga mampu melaksanakan perintah yang berhubungan dengan logika seperti hasil perbandingan dua buah bilangan. Instruksi yang dapat dilakukan oleh ALU disebut dengan instruction set. Perintah yang ada pada masing-masing CPU belum tentu sama, terutama CPU yang dibuat oleh pembuat yang berbeda. Katakanlah misalnya, perintah yang dilaksanakan oleh CPU buatan Intel belum tentu sama dengan CPU yang dibuat oleh Sun atau perusahaan pembuat mikroprosesor lainnya. Jika perintah yang dijalankan oleh suatu CPU dengan CPU lainnya adalah sama, maka pada level inilah suatu sistem dikatakan compatible.
Sehingga sebuah program atau perangkat lunak atau software yang dibuat berdasarkan perintah yang ada pada Intel tidak akan bisa dijalankan untuk semua jenis prosesor, kecuali untuk prosesor yang kompatibel dengannya. Struktur dan cara kerja pada ALU terletak pada prosesor. Control unit akan memberikan perintah sesuai dengan komando yang tertulis atau terdapat pada register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah, register pun berisikan operan-operan setelah proses ALU selesai. Hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya. Selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberi tahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor seperti apakah prosesor mengalami overload atau tidak. ALU atau Arithmetic and Control Unit adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab dalam proses komputasi dan proses logika. Semua komponen pada CPU bekerja untuk memberikan asupan kepada ALU sehingga bisa dikatakan bahwa ALU adalah inti dari sebuah CPU. Perhitungan pada ALU adalah bentuk bilangan integer yang dipresentasikan dengan bilangan biner. Namun, untuk saat ini ALU dapat mengerjakan bilangan floating point atau bilangan berkoma. Tentu saja dipresentasikan dengan bentuk bilangan biner. ALU mendapatkan data, operan, operator, dan instruksi yang akan disimpan dalam register. Kemudian data tersebut diolah dengan aturan dan sistem tertentu berdasarkan perintah control unit. Untuk lanjutan, setelah proses ALU dikerjakan, output akan disimpan dalam register yang dapat berupa sebuah data atau sebuah instruksi. Selain itu, bentuk output yang dihasilkan oleh ALU berupa flag signal. Flag signal ini adalah penanda status dari sebuah CPU. Bilangan integer bulat tidak dikenal oleh komputer dengan basis 10. Agar komputer mengenal bilangan integer, maka para ahli komputer mengkonversi basis 10 menjadi 2. Seperti kita ketahui bahwa bilangan berbasis 2 hanya terdiri atas 1 dan 0. Angka 1 dan 0 melambangkan bahwa 1 menyatakan adanya arus listrik dan 0 tidak ada arus listrik. Namun, untuk bilangan negatif, komputer tidak mengenal simbol negatif. Komputer hanya mengenal simbol 1 dan 0. Untuk mengenal bilangan negatif, maka digunakan metode yang disebut dengan magnitude representation. Metode ini menggunakan simbol 1 pada bagian paling kiri, most significant bit. Lanjutan dari slide 9, jika terdapat angka 18 triple 110B, maka pin 18 adalah 110. B akan tetapi penggunaan magnitude memiliki dua kelemahan. Yang pertama adalah terdapatnya bit 0 pada magnitude 0 dalam kurung 00000. B min O sama dengan 1000000. B seperti kita ketahui, angka 0 tidak memiliki nilai negatif, sehingga secara logika magnitude tidak dapat melakukan perhitungan aritmatika secara matematis. Yang kedua adalah tidak adanya alat atau software satupun yang dapat mendeteksi suatu bit bernilai 1 atau 0, karena sangat sulit untuk membuat alat seperti itu. Oleh karena itu, penggunaan magnitude pada bilangan negatif tidak digunakan, akan tetapi diganti dengan metode 2S komplement. Metode 2S komplement adalah metode yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan negatif pada komputer. Cara yang digunakan adalah dengan nilai terbesar dari biner dikurangi dengan nilai yang ingin dicari negatifnya. Yang selanjutnya adder. Adder merupakan rangkaian ALU yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan. Karena adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika, maka adder juga sering disebut rangkaian kombinasional aritmatika.
Ada 3 jenis adder, yaitu 1. Rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit disebut half adder. Yang kedua, rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 3 bit disebut full adder. Yang ketiga, rangkaian adder yang menjumlahkan banyak bit disebut parallel adder. Nah, untuk yang pertama, half adder. Rangkaian half adder merupakan dasar bilangan biner yang masing-masing hanya terdiri dari 1 bit. Oleh karena itu, dinamakan penjumlahan tak lengkap. 1. Jika A sama dengan O dan B sama dengan O dijumlahkan, hasilnya S dalam kurung sum sama dengan O atau 0. 2. Jika A sama dengan O dan B sama dengan O dijumlahkan, hasilnya S sum sama dengan 1. 3. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 dijumlahkan, hasilnya S sama dengan sum sama dengan 0. Dengan nilai pindahan CY atau call out sama dengan 1. Dengan demikian, hal adder memiliki 2 masukan A dan B, dan kedua keluaran S dan CY. Kita bisa lihat dari tabel yang sudah ada pada PPT tersebut. Dari tabel di samping terlihat bahwa nilai logika dari sum sama dengan nilai logika dari gerbang XOR, sedangkan nilai logika CY sama dengan gerbang logika AND. Dari tabel di atas dapat dibuat rangkaian half adder seperti di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Farasori akan mencoba memaparkan materi dari materi sebelumnya. Di sini ada nomor 2, yaitu full adder. Full adder adalah mengolah data penjumlahan 3 bit bilangan atau lebih dari 3 bit bilangan, dalam artian bilangan tersebut tidak terbatas. Oleh karena itu, full adder dinamakan rangkaian penjumlahan lengkap. Untuk contohnya di sini ada tabel yang terdiri dari 5 kolom. Kolom pertama itu ada kolom A, terdiri dari 8 baris. Baris pertama ada 0, kedua 0, ketiga 0, keempat 0, kelima 1, keenam 1, ketujuh 1, dan kedelapan 1. Dan kolom yang kedua ada kolom B. Untuk baris pertamanya ada 0, keduanya 0, ketiga 1, keempat 1, kelima 0, keenam 0, ketujuh 1, dan kedelapan 1. Untuk kolom yang ketiga itu ada kolom C, yang terdiri dari 8 baris. Baris pertama ada 0, baris kedua ada 1, baris ketiga ada 0, keempat ada 1, kelima ada 0, keenam ada 1, ketujuh ada 0, ke-8 ada 1. Dan selanjutnya ada kolom S yang terdiri dari sama 8 baris. Baris pertama 0, kedua 1, ketiga 1, keempat 0, kelima 1, ketujuh 0, ke-8 1. Untuk baris atau kolom yang terakhir itu ada kolom CY yang terdiri dari 8 baris. Dari baris pertama sampai baris ketiga itu sama 0. Yang keempat ada 1, baris kelimanya ada 0, dan baris dari ke-6 sampai ke-8-nya itu adalah 1. Untuk full adder dan atau dari data tabel di atas dapat dibuat persamaan boolean sebagai berikut. S sama dengan ABC ditambah ABC ditambah lagi ABC dan ditambah ABCS sama dengan A B A C CY. CY-nya sama dengan ABC ditambah ABC ditambah ABC ditambah lagi ABC. Dengan menggunakan peta Carnot, CY dapat disederhanakan menjadi CY sama dengan AC ditambah BC. Di sini juga ada gambar, bisa diperhatikan. Itu adalah contoh persamaan boolean dari tabel di atas. Atau nomor 3 itu ada parallel adder. Apa itu parallel adder? Parallel adder adalah rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya, tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Nah, di sini juga ada gambar. Gambar di bawah ini menunjukkan parallel adder yang terdiri dari 4 buah full adder.
yang disusun paralel sehingga membentuk sebuah penjumlahan 4 bit. Bisa diperhatikan, ini adalah contoh gambar dari parallel adder yang terdiri dari 4 buah bit adder, full adder. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.